You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Pen Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desya Dahlia. Dan kali ini kita masih di bab 1 ya adik-adik ya, tepatnya di latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Oke, sebelum kita mulai membahas soal yang ada, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun mengerjakan soal. Oke, untuk latihan ulangan bab 1 ya, paket 1 ini ada di halaman 22 ya. Akan kita kita bahas dari yang bagian A terlebih dahulu ya. Jadi untuk latihan ulangan bab 1 itu ada 2 paket ya, paket 1 dan 2, yang mana tiap paketnya ada 3 jenis soal ya, yaitu A, B, dan C, yang mana yang A itu pilihan ganda, kemudian yang B isian singkat, dan C nya itu adalah uraian ya, dan ditambah lagi ada soal pemecahan masalah. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari soal nomor 1 yang bagian A. Penjumlahan pecahan berikut yang hasilnya 1/4 adalah, nah ini kita coba satu persatu ya adik-adik sekalian ya. Mulai dari yang A ini 1/3 ditambah 1/2. Apakah hasilnya 1/4? Di sini udah coba saya kerjakan adik-adik sekalian ya. Untuk yang nomor 1 yang bagian A ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini 3 dan 2 berarti penyebutnya jadi 6 ya. KPK dari 3 dan 2 ya, 6. Setelah itu karena 3 jadi 6 kita kalikan 2, maka 1 juga kita kalikan 2. Nah 2 jadi 6 kali berapa? Kali 3. 1 juga kali 3. Jadinya 2/6 ditambah 3/6. Nah ini penyebutnya udah sama, kita tambahkan 2 tambah 3 5, jadinya 5/6. Nah ternyata hasilnya tidak 1/4 ya, tidak 1/4 ya, tapi 5/6. Maka jawaban yang A kurang tepat. Kemudian untuk jawaban yang B dan C juga bisa dicoba. Nah ini langsung saya ke jawaban D ya, karena B dan C hasilnya kurang tepat. Nah ternyata yang paling tepat adalah yang D, yang hasilnya adalah 1/4 ya. Jadi 1/2 ditambah 3/4. Ini penyebutnya kita samakan jadi 4 ya, KPK 2 dan 4. Nah ini 2 jadi 4 kalikan 2, berarti 1 kali 2 2. 4. Nah karena ini tetap 4, maka ini pembilanya juga tetap ya, jadi 3/4. Oke, 2/4 ditambah 3/4 ya, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi 2/4 tambah 3/4 hasilnya 5/4. Nah ini karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 5 dibagi 4 itu dapatnya berapa? Dapatnya 1, masih sisa 1 ya, 1/4 atau 1 dibagi 4. Jadi 1/2 ditambah 3/4 hasilnya adalah 1/4. Jadi pecahan yang hasilnya 1/4 adalah yang bagian D ya, nomor 1. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 2. Hasil penjumlahan pecahan berikut yang benar adalah, nah sama kayak tadi ya, tapi kalau di sini sudah ada hasilnya mana, apakah A, B, C, dan D. Ini perhitungannya kita coba hitung kembali, apakah hasilnya ini yang A benar, atau B, atau C, atau yang D. Oke, di sini juga sudah coba saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi yang A itu 3/12 ditambah 2/8, hasilnya 1/4. Apakah betul? Nah kita samakan dulu penyebutnya adik-adik sekalian. 12 sama 8, KPK 12 dan 8 adalah 24 ya. Penyebutnya kita jadikan 24. 12 jadi 24 kali 2. Maka 3 kita kalikan 2. 3 kali 2 hasilnya adalah
Kemudian 8 jadi 24 kali 3. Maka 2 juga kita kalikan 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Penyebutnya udah sama, pembilangnya tinggal kita tambahkan ya. 6 tambah 6 hasilnya adalah 12 ya. Jadinya 12 per 24. Kita sederhanakan ya adik-adik sekalian ya. Kita bagi 12 dapatnya 1, 24 dibagi 12 dapatnya 2. Nah, ternyata 3 per 12 ditambah 2 per 8 itu hasilnya bukan 1 per 4 tapi 1 per 2. Maka penjumlahannya kurang tepat. Nah, kemudian yang B ya di sini. 6 per 15 ditambah 1 per 5. Apakah hasilnya 3 per 5? Ya, kita cek di sini. Penyebutnya kita samakan terlebih dahulu ya. Ini kita jadikan 15 ya. 6 jadi ini 15 tetap ya. Jadi 15 maka 6-nya juga tetap 6 ya. Kita kalikan 1. Kemudian 5 jadi 15 dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Penyebut udah sama, pembilangnya kita tambahkan. 6 tambah 3 hasilnya adalah 9. 9 per 15 kita sederhanakan, kita bagi 3. 9 dibagi 3 dapatnya 3. 15 dibagi 3 dapatnya 5. Ternyata jawabannya sesuai. Jadi 6 per 15 ditambah 1 per 5 hasilnya adalah 3 per 5. Itu adik-adik sekalian ya. Berarti untuk yang nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Nomor 2 jawabannya B. Lanjut kita ke soal nomor 3. Selisih antara 3,25 dengan 2,78 adalah, nah selisih berarti kita kurangkan ya, 3,25 dikurangi 2,78 ya. Pengurangan bilang desimal bisa kita susun ke bawah ini adik-adik sekalian ya. 3,25 dikurangi 2,78. 5 dikurangi 8 tidak bisa, kita pinjam depannya sini ya. Jadi 15. 15 dikurangi 8 7, ini sudah dipinjam 1 berarti tinggal 1 ya. 1 kurang 7 tidak bisa, kita pinjam depannya lagi jadi 11. 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Ini udah terpinjam 1 berarti tinggal 2. 2 dikurangi 2 0 ya. Jadi 3,25 dikurangi 2,78 hasilnya adalah 0,47 ya. Nomor 3 jawabannya 0,47. Yang mana 0,47? Oh, yang C ya adik-adik sekalian ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 1/3 per 4 ditambah 1 per 2 dalam bentuk pecahan desimal adalah, nah ini berarti kita ubah ke bentuk desimal dulu adik-adik sekalian ya. Ini saya perbesar aja biar lebih jelas. Oke, untuk yang nomor 4 ya, jadi 1/3 per 4 ditambah dengan 1 per 2. Oke, 1/3 per 4 itu sama dengan 1,75 ya. Jadi 3 per 4 nya ini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,75. Jadi 1,75. Kemudian 1 per 2 atau setengah itu jadi 0,5. Nah kalau adik-adik sekalian masih bingung ya, ini kita progapit ya. Jadi 1 dibagi dengan 2. Nah 1 bagi 2 tidak bisa nih, kita kasih 0 jadinya 10. Kalau ini 10 nih kita jadikan 0, 10 dibagi 2 dapatnya berapa? 5 kali 2 10, kita kurangkan habis ya. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi bagi kali kurang turun kalau ada yang diturunkan ya. Itu patokannya seperti itu kalau porogapit adik-adik sekalian ya. Oke, jadi 1 per 2 itu kalau dalam bentuk desimal hasilnya adalah 0,5. Oke, sekarang kita tambahkan ya. 1,75 ditambah 0,5 atau kita kasih 0 tidak apa-apa, 0 di belakangnya ya supaya lebih mudah ya. 5 ditambah 0 5, 7 tambah 5 12, kita tulis 2, satunya kita simpan di sini ya. 1 tambah 1 2 ya. Jadi 1/3 per 4 ditambah 1 per 2 dalam bentuk desimal itu hasilnya adalah 2,25 ya. Nomor 4 jawabannya 2,25. Ini adik sekalian 2,25 itu yang B. Lanjut kita ke soal nomor 5. Operasi pengurangan pecahan berikut yang menghasilkan bilangan bulat adalah, nah ini kita coba satu-satu kembali ya. Dari A sampai dengan yang D. Nah ini sudah saya coba adik sekalian ya. Jadi 1,5 dikurangi 3 per 4. Nah berarti 1,5 3 per 4 itu 0,75. Caranya sama pakai porogapit kalau adik bingung ngubah ke bentuk desimal. Kita kurangkan.
5 dikurangi 0. Nggak bisa, berarti kita pinjam depannya jadi 10. Ini tinggal 4 ya. 10 kurangi 5, 5. Ini 4. 4 kurang 7 nggak bisa, kita pinjam depannya lagi jadi 14. 14 dikurangi 7, hasilnya adalah 7. Ini berarti udah dipinjam ya, 0 habis, berarti hasilnya adalah 0,75 ya. 1,5 dikurangi 3/4 ya. Hasilnya adalah 0,75. Nah, ini belum atau bukan bilangan bulat ya, karena ada komanya. Nah, itu bukan bilangan bulat. Nah, sekarang yang B, 1/4 dikurangi 0,25. Nah, 1/4 itu sama dengan 0,25 kalau dalam bentuk desimal ya. Jadi 1,25 dikurangi 0,25. 5 kurangi 5, 0. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 0, 1. Nah, ini berarti bilangan bulat ya, 1 karena utuh, tidak ada koma-komanya ya. Maka untuk yang nomor 5, pecahan yang menghasilkan bilangan bulat adalah yang B ya. 1/4 dikurangi 0,25 karena hasilnya adalah 1. Itu bilangan bulat atau utuh ya. Bilangan bulat itu ada 1, 2, 3. Kalau ada komanya itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari 7/10 kali 5/21 ya. Ini 7/10 kalikan 5/21. Kita coret aja adik sekalian ya. Jadi atas sama bawah dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapatnya 2, kemudian 7 sama 21. Ini kita bagi 7 dapat 1, 21 bagi 7 dapatnya 3. Tinggal kita kalikan, 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Oke. Hasil 7/10 kali 5/21 adalah 1/6. Itu untuk nomor 6 ya. 1/6 jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 7, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,5 dikalikan 0,8. Nah, 0,5 itu berarti 5/10 ya, belakang koma 1 angka. Ini juga sama 8/10 ya. Kita kalikan. Oke, untuk nomor 7 di sini tinggal kita sederhanakan juga ya, kita coret ya. Berarti dibagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapatnya 2. Ini 10 kita bagi, ini kita bagi 2 ya. 8 dibagi 2 dapatnya 4, 10 bagi ini nyoretnya bisa bebas ya dari sekalian. Ini sama ini boleh, ini sama ini juga boleh. Oh, ini ternyata saya nyoretnya ini sama ini ya. Dibagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapatnya 2. Kemudian ini 8 bagi 2 dapatnya 4, 10 dibagi 2 dapatnya 5. Sama aja, yang penting atas bawah ya. Bisa nyilang, bisa atas bawah ke sini. Oke, berarti 1 dikalikan 4 itu 4 ya, 2 dikalikan 5 10 ya. Jadi 5/10 kali 8/10 hasilnya adalah 4/10. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2, 4 bagi 2 dapatnya 2, 10 bagi 2 dapatnya 5. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 0,5 kali 0,8 adalah 2/5. Seperti ini ya adik sekalian ya. Nomor 7 jawabannya 2/5. Apakah ada? Ya, jawabannya yang A. Nomor 7 2/5. Lanjut ke nomor 8. Hasil dari 4 1/5 dibagi 3/5. Nah, ini nanti kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Untuk nomor 8. Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 4 1/5 dibagi 3/5. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini pecahan campuran. Caranya gimana? 4 kali 5 20, 20 tambah 1 21, berarti 21/5 dibagi dengan 3/5. Oke. Supaya bisa kita hitung dengan mudah ya. Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau udah ke dalam perkalian berarti ini kita balik yang belakang ya. Pembilang jadi penyebut, menyebut jadi pembilang. Berarti 21/5 dikalikan dengan 5/3. Ini kita balik. Nah, berarti kita sederhanakan, bagi 5 1, bagi 5 dapat 1 ya. Kemudian ini bagi 3 dapat 1, 21 bagi 3 dapatnya 7. Oke, berarti 7 kali 1 7, 1 kali 1 1, 7/1 atau sama dengan 7 ya. Oke, nomor 8 ya, jawabannya adalah 7. Hasil dari 4 1/5 dibagi 3/5 adalah 7 yang A. Lanjut kita ke nomor 9 ya. Nomor 9 adik-adik sekalian. Nah, ini hasil pembagian berikut yang benar adalah, nah ini juga kita coba 1/1 ya.
Kita mulai dari yang A ya. Yang A di sini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Jadi 2,75 dibagi 3,3 sama dengan 1,4. Apakah benar? 2,75 ya. Kalau 0,75 itu dalam bentuk pecahan desimal dalam bentuk pecahan biasa itu adalah 3/4. Maka saya tuliskan di sini 2 3/4 dibagi 3/10. Jadi 0,3 itu kalau dalam bentuk pecahan biasa berarti 3/10 ya. Berarti ini 3/10. Kita ubah dalam bentuk pecahan biasa ya. 2 kali 4 8, 8 ditambah 3 itu 11 ya. 11/4 dibagi dengan ini 3 kali 10 30 tambah 3 berarti 33. 33/10. Nah, kita ubah ke dalam bentuk perkalian berarti ini kita balik ya. 11/4 kalikan 10/33. Kita sederhanakan atau kita coret, bagi 11 dapat 1, 33 bagi 11 dapatnya 3. Kemudian ini kita bagi 2 ya, 4 bagi 2 dapatnya 2, 10 bagi 2 dapatnya 5. 1 kali 5 5, 2 kali 3 6. Jadinya 5/6 ya hasil pembagiannya. Ternyata tidak sesuai karena ini lebih dari 1, ini kurang dari 1. Kemudian yang B, 3/5 dibagi 0,25 ya. 3/5 dibagi 0,25 itu 1/4 dalam bentuk pecahan biasa adik-adik sekalian ya. Oke, kita ubah ke dalam bentuk perkalian, ini kita balik 3/5 dikali 4/1 ya. Tidak bisa dicoret ya, berarti langsung kita kalikan. 3 kali 4 12, 5 kali 1 5. 12 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2, sisanya 2/5. Nah, ternyata yang B jawabannya adalah betul ya, 2/5 ya. Kita lihat di sini yang B tadi ya, ini hasil pembagiannya 2/5, kita hitung juga 2/5, berarti jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut kita ke soal terakhir ya. Nomor 10 yang bagian A. Perbandingan umur Bayu dengan umur Arif adalah 4/3. Jika umur Bayu 16 tahun, umur Arif adalah, nah ini ya, hasilnya 12 tahun ya. Di situ sudah dicoret, apakah betul ya? Caranya seperti itu adik-adik sekalian. Nah, tapi kalau lebih rincinya seperti ini. Ya, bisa dicoba ya. Jadi diketahui perbandingan umur Bayu dengan Arif 4/3. Kemudian umur Bayu 16 tahun. Ditanya berapa tahun umur Arif. Nah, untuk mencari umur Arif tinggal 3/4 dikalikan dengan 16 ya. 16 ini umur Bayu tadi. Kita coret ya, bagi 4 dapat 1, 16 bagi 4 dapatnya 4. 3 kali 4 12. Jadi umur Arif adalah 12 tahun ya. Jawabannya yang C, betul. Oke adik-adik sekalian ya, untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian A sudah kita bahas. Untuk bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe channel Devina Mutia bisa subscribe terlebih dahulu supaya kita lebih semangat untuk melanjutkan pembahasan soal-soal berikutnya ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.